Papa Midnight mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mantranya, dan mengatakan kalau ada kekuatan lain yang mengaturnya. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-6 TV drama series Konstantin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita terdengar suara jeritan dari dalam sebuah rumah besar. Seorang pria yang berada di luar mengetok-ketok pintu untuk menanyakan keadaan orang yang ada di dalam. Namun tak lama suara jeritan itu berhenti dan keadaan di salah satu ruangan sangat berantakan. Seorang wanita terbaring di lantai dengan setumpukan batu menimpanya. Banyaknya bercak darah di sekeliling ruangan itu membuat suasana semakin mengerikan. Sampai akhirnya dari atas seorang pria melayang dengan darah di sekujur mukanya. Tak lama ia terjatuh dan seorang gadis kecil sedang duduk diam di lantai dengan tatapan yang kosong. Masih di tempat yang sama, di mana petugas kepolisian melakukan evakuasi di rumah itu. Seorang petugas wanita merangkul dan mencoba menenangkan gadis kecil tersebut. Seorang polisi pria mengatakan kepada polisi wanita bahwa sersan polisi memanggilnya untuk kembali ke pos. Lalu, entah kenapa tiba-tiba mereka saling adu mulut padahal hanya hal sepele. Karena keributan itu, gadis kecil yang sebenarnya dirasuki setan menggunakan kekuatannya untuk memecahkan gelas yang berada di meja. Sontak, itu membuat semua petugas polisi di sana terkejut. Lalu, petugas polisi wanita membawa gadis kecil itu pergi dari sana. Scene berpindah, John yang tidur dibangunkan oleh seorang wanita entah siapa. Wanita ini menyuruh John untuk segera pergi dari sana karena pacarnya akan segera datang ke rumah. John dan wanita itu sepertinya melakukan hubungan terlarang secara diam-diam, dan John pun pergi melewati jendela kamar. Masih bersama John yang telah berada di markas bersama Cash, di mana Cash menyuruh John untuk mulai mencari dan menyelesaikan kasus baru. John yang ingin sarapan akhirnya menuruti Cash dan melihat ke peta di mana darah Liv bereaksi di daerah Birmingham. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah besar yang sebelumnya muncul pada awal cerita. Cash mengatakan bahwa sebelumnya terjadi pembunuhan terhadap sepasang suami istri, namun anak mereka selamat. John pun masuk ke rumah itu sedangkan Cash berjaga di luar. Ketika ia telah masuk, tampak satu ruangan berantakan dengan darah di mana-mana. Tak lama, muncul Manny yang membuat John kaget. Tak ada informasi penting yang Manny sampaikan saat itu. Namun, ada satu poin yang cukup menarik di mana ia mengatakan bahwa ia mengetahui kalau kegelapan akan bangkit. Dan kasus yang sekarang John tangani ini sedikit berbeda. John pun tiba di dapur tempat sebuah gelas berisi kopi pecah sebelumnya. Ia melihat keadaan yang aneh saat itu dan menggunakan sihirnya untuk menemukan petunjuk. Saat itu, John membakar sebuah kertas dan asap kertas itu membentuk gambaran kejadian sebelumnya, di mana John mengetahui bahwa gadis kecil itu selamat karena ialah pelakunya, dan ialah yang dirasuki roh seorang anak. Scene berpindah pada malam hari di sebuah rumah yang dihiasi dengan pernak-pernik Halloween. Seorang anak laki-laki bernama Henry berteriak histeris mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ada seseorang di kamarnya. Saat sang ayah mengecek kamar Henry, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ibu Henry pun mencoba menenangkan anaknya dan meyakinkan Henry bahwa ia hanya berhalusinasi akibat suasana Halloween. Lalu menyuruh Henry untuk tidur kembali. Masih di tempat yang sama, nampaknya sebuah makhluk goib berada di sekitaran rumah Henry dan masuk ke kamarnya dari jendela yang terbuka. Henry yang berusaha tidur merasakan ada sesuatu di kamarnya dan melihat sebuah pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Ia pun melempar boneka besarnya ke pintu agar pintu itu tertutup kembali. Namun, sesaat ia mematikan lampu, Henry terkejut ketika melihat seseorang berada di kamarnya dekat jendela. Sosok itu semakin mendekatinya dan Henry pun kembali berteriak.
Teriakan itu sontak membuat kedua orang tuanya terbangun dan menuju ke kamar Henry. Namun, saat mereka mengecek Henry, tampak ia sangat baik-baik saja dan kelihatan lebih percaya diri. Di sini kita mengetahui bahwa roh anak itu telah merasuki Henry. Di tempat lain, John yang berada di bar bertemu dengan seorang wanita, di mana wanita ini memberikan informasi tentang kasus yang sedang John tangani. Di sini kita mengetahui bahwa kasus pembunuhan ini tidak hanya terjadi satu kali, melainkan sudah pernah terjadi beberapa kali. Pola pembunuhannya pun selalu sama, di mana ini menyerang keluarga yang memiliki satu anak, dan kedua orang tuanya meninggal. Kasus-kasusnya terjadi pada 35, 18, dan 16 tahun yang lalu. Bahkan, 1 bulan yang lalu terjadi 3 kasus dengan kondisi yang sama. John pun mengatakan bahwa ia harus menemui salah satu anak dari kasus-kasus ini untuk mengetahui roh siapa yang merasuki mereka. Lalu, si wanita memberikan salah satu anak pada kasus pertama yang diperkirakan umurnya sudah 40-an tahun, di mana ia berada di rumah sakit jiwa yang bernama Marcelo Penate. John pun akhirnya sampai di rumah sakit jiwa tempat Marcelo dilawat. Namun, sebelum bertemu Marcelo, John berbincang sejenak dengan salah satu perawat di sana. Pada perbincangan itu, ada beberapa hal penting yang disampaikan. 1. Marcelo membunuh kedua orang tuanya dengan menggunakan kapak. 2. Marcelo kecil ternyata sering mengalami siksaan yang dilakukan oleh ayahnya, di mana jika ia melakukan kesalahan, maka hukumannya sangat berat. Setelah itu, John pun mulai mendekati Marcelo yang berada di kursi roda. Ia pun mencoba berbincang dengannya. Namun, itu sia-sia karena setelah John melihat lebih dekat, ia melihat Marcelo terdiam dan terbengong dengan tatapan yang kosong, seperti patung. Ketika itu, John juga melihat tangan Marcelo, di mana ketiga jarinya telah terputus. Scene berpindah di kediaman rumah Henry, di mana ayahnya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berisik di dalam rumah. Ayah Henry pun langsung mengecek, di mana pada saat itu semua lampu tiba-tiba tidak dapat hidup. Ia pun mendengar suara ketukan dan segera mencari tahu, di mana ketukan itu dilakukan oleh Henry. Tak lama, tiba-tiba muncul percikan di lampu gantung yang membuat ayahnya Henry terkejut dan menginjak bola lampu yang berada di lantai. Saat itu, Henry yang berada di sana langsung menyoroti ayahnya menggunakan senter. Ketika ayahnya bertanya apakah ini semua ulahnya, Henry pun tidak mengakuinya. Ia berdalih kalau ia baru saja datang karena mendengar suara berisik. Ayah Henry yang menginjak bola lampu mengalami luka di kakinya. Lalu, Henry pun meninggalkan ayahnya yang sebelumnya memperingatkan agar ayahnya untuk berhati-hati. Kembali ke John dan Cass yang berada di markas, di mana John masih mencari keberadaan roh anak pembunuh itu berada. Dengan menggunakan alatnya, akhirnya John mengetahui kemungkinan roh anak pembunuh itu merasuki kemana. Tak sampai di situ, John pun kembali mencari alat untuk berfungsi mendeteksi keberadaan roh anak pembunuh tersebut, dan ia pun menemukannya. Di rumah Henry, di mana ia dan ibunya berniat mengukir labu untuk acara Halloween nanti di halaman belakang rumah. Saat itu, ibu Henry pergi sebentar untuk mengambil sesuatu di dapur. Namun, saat kembali, ia melihat Henry telah menghancurkan labu yang berada di meja dengan menggunakan sebuah pisau yang sebelumnya ditinggalkan. Ibu Henry yang kaget melihat anaknya memegang pisau, lantas menyuruh Henry untuk memberikan pisau itu kepadanya. Setelah mengambil pisau dari tangan Henry, sang ibu pun pergi untuk menyimpannya di dapur. Namun, sebelum membuka pintu, tiba-tiba seekor burung gagak menabrak pintu kaca hingga mati. Malamnya, John dan Cass yang menggunakan alat untuk mendeteksi roh anak pembunuh itu akhirnya sampai di depan rumah Henry. Dikarenakan mereka tidak bisa masuk ke rumah itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu dan memantau keadaan sampai adanya serangan. Ketika paginya, di mana Henry yang berada di taman sekolah sedang berdiri di sebuah permainan putar yang entah apa namanya.
Saat itu ada seorang bocah lainnya yang mengganggu Henry. Ketika melihat hal itu, John pun mencoba memberitahu guru pengawas di sana kalau dua muridnya sedang berkelahi. Namun, mungkin dikarenakan guru pengawas ini kebanyakan makan micin, apa yang diucapkan John ia tidak memperdulikannya, dan kejadian buruk pun terjadi, di mana bocah yang mengganggu Henry diserang balik hingga membuat tengkorak kepalanya retak. Sesampainya di rumah, Henry langsung disidak oleh kedua orang tuanya. Tak lama, John pun datang dengan menyamar sebagai penasehat dari sekolah. Ia pun dipersilahkan masuk dan bertatap muka dengan Henry. Pada saat itu, tiba-tiba John mengeluarkan sebuah benda yang diperlihatkan kepada Henry. Sontak, itu membuat Henry ketakutan dan membuang benda yang dikeluarkan John. Hal itu tentu membuat kedua orang tua Henry terkejut dan mempertanyakan perlakuan John. John pun mulai menjelaskan situasi yang terjadi saat itu, di mana ia mengatakan jika Henry dirasuki oleh roh anak pembunuh. Ayah Henry yang tidak percaya dengan John langsung menyuruhnya pergi. Ketika itu, John pun meninggalkan kartu namanya jikalau orang tua Henry membutuhkan bantuannya. Namun, setelah itu, sebelum John pergi, ia malah dipukul oleh ayah Henry sampai pingsan, dan John pun berakhir di penjara. Saat itu, ia sungguh terpuruk karena berada di penjara sampai-sampai ia berbicara sendiri. Kejadian itu pun membuatnya sedikit mengumpat kepada Tuhan, dan tak lama Manny pun datang sembari berbicara dengan John. Pada saat itu, Manny hanya bisa menasehati John tentang apa yang harusnya ia lakukan, dan tak lama Manny pun pergi. Di rumah Henry, di mana kedua orang tuanya bertengkar akibat kejadian yang baru mereka alami. Keributan itu tentu membuat roh anak pembunuh yang merasuki Henry menjadi sensitif dan membuatnya marah. Seketika, dengan kekuatannya, ia menghancurkan benda-benda yang berada di kamarnya. Mendengar suara itu, kedua orang tua Henry pun mengeceknya dan melihat seisi kamar menjadi berantakan. Dan sang ibu sepertinya mulai menyadari bahwa anaknya terlihat sangat aneh. Karena ibu Henry menyadari kalau anaknya bertingkah aneh, ia pun memutuskan untuk menemui John dan membebaskannya dari penjara. Ketika di luar sembali berbicara, John memperlihatkan beberapa foto kasus-kasus anak yang dirasuki di mana orang tua mereka dibunuh oleh sang anak. Ibu Henry pun mengatakan bahwa memang ada yang tidak beres dengan anaknya dan meminta bantuan John untuk menyembuhkan anaknya. Namun, John juga mengatakan bahwa kasus anak yang dirasuki memiliki tantangan tersendiri, karena jika salah langkah, anak yang dirasuki dapat mengalami hal buruk. Ketika berbicara hal itu, John pun mengingat kembali Astra yang diambil oleh iblis. Ibu Henry yang tidak dapat berbuat apa-apa akhirnya mempercayakan semuanya kepada John. Masih bersama ibunya Henry, di mana ia menyuntikkan obat tidur kepada Henry agar tak pergi kemana-mana. Karena setelah itu, ia pergi kembali untuk bertemu dengan John. Di tempat lain, Cass sedang menunggu kedatangan John beserta ibu Henry. Mereka ternyata berada di rumah tua yang dulunya tempat tinggal Marcello Penate, anak kecil yang diyakini John pertama kali dirasuki. Di sana, mereka berniat memanggil roh anak pembunuh yang pada awalnya merasuki Marcello. Rumah itu terlihat berantakan sampai-sampai menjadi sarang bagi burung gagak. Setelah kondisi serasa aman, akhirnya mereka memulai ritualnya untuk memanggil roh anak pembunuh itu. Tak lama, ketika John selesai membaca mantranya, tiba-tiba dari luar terdengar suara berisik dan sebuah bayangan muncul. Sontak itu membuat mereka tegang dan meyakini bahwa roh anak pembunuh itu datang. Namun sayang, yang datang hanyalah seekor rusa berkaki 3. Pada saat itu, John berpikir mungkin ada yang salah dengan analisisnya. Cass yang menyela mengatakan mungkin Marcello tidak benar-benar dirasuki, tapi ia membunuh orang tuanya dengan niatnya sendiri. Ibu Henry yang panik mengatakan jika sebentar lagi pengaruh obat tidur yang ia suntikkan kepada Henry sebentar lagi akan berakhir, dan benar saja, tak lama Henry pun terbangun. Ketika malamnya,
Henry menggunakan kostum Halloween dan berniat untuk pergi. Namun, tak lama datang John beserta dengan ibu Henry. Ayah Henry yang tak senang dengan kedatangan John seketika ribut dengan istrinya. Dan keributan itu tentu memancing roh anak pembunuh di tubuh Henry menjadi marah. Kemarahan itu membuat Henry melempar kursi ke ayahnya hingga ayahnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, John langsung membaca mantranya ke sebuah kaca di mana kaca itu dapat memantulkan serangan dari Henry. Henry yang terpental akibat serangannya sendiri langsung kabur dari rumah itu lalu diikuti oleh John. Ketika di luar, Cash yang berusaha untuk menghadang Henry mengalami kesialan di mana Cash terjepit sebuah mobil yang digerakkan oleh Henry. John yang tidak sempat menolong Cash akhirnya terus mengejar Henry yang kabur dengan menggunakan kostum monster. Henry yang kabur akhirnya memasuki wahana rumah hantu, begitu sebaliknya John. John yang telah masuk menutup pintu wahana agar tak ada orang lain yang masuk. Sambil memegang kaca, John menyusuri setiap sudut ruangan wahana rumah hantu tersebut. Tampak beberapa kali John kaget ketika berada di wahana itu. Sampai akhirnya ia melihat kostum monster yang digunakan Henry. John mengira itu Henry, namun ternyata hanya kostumnya saja. Tiba-tiba dari samping, manekin botak berdiri hingga membuat kaca yang John pegang menjadi pecah. Tak lama, muncul Henry yang sedang memegang kapak berdiri di depan John. John pun akhirnya menyadari bahwa selama ini ia tidak sekedar berhadapan dengan roh anak yang telah mati, melainkan roh Marcello Pinati yang keluar untuk membalas dendam akibat perlakuan kedua orang tuanya. Ketika itu, John dibuat susah oleh roh Marcello, di mana ia membanting John kanan, kiri, depan, belakang dengan kekuatannya. John pun berusaha menasehati roh Marcello yang berada di tubuh Henry bahwa ia seharusnya tidak berbuat seperti itu demi untuk membalas dendam. Marcello pun terus menyerang John dengan membabi buta, sampai akhirnya kapak yang ia gunakan tersangkut di sebuah dinding kayu. Saat itulah John mempiting Henry dan mengucapkan kalimat agar roh Marcello kembali ke tubuhnya. Lalu roh Marcello pun keluar dari tubuh Henry dan John membawa Henry untuk pulang ke rumahnya. Di akhir film, Marcello yang pada awalnya terdiam seperti patung, akibat rohnya telah kembali, akhirnya ia mulai bertindak seperti orang gila, dan episode ke-6 ini pun selesai. Oke sobat, pada episode kali ini John menangani kasus yang sedikit berkaitan dengannya, di mana waktu kecil John juga sering disiksa sama seperti Marcello. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.